berangkat juga lah Balik lagi. ke London. Balik lagi tahun 70 itu balik. Setelah 6 bulan di Medan, berangkat 70. Tapi tak bisa menyesuaikan diri. Why? Setelah Melbourne yang tenang, udaranya tidak se-ekstrim seperti di Inggris. Akhirnya baru 2 tahun aku datangi pimpinan, aku bilang, minta maaf, aku mau pulang ke Medan. Begitu, ya, dia sedih lah kan. Tapi begitu Radio Australia dengar aku mau pulang ke Medan, mereka langsung katakan, kenapa gak gabung kembali dengan kami? Berangkatlah aku ke Radio Australia, balik lagi. Gabung ya, kita bikin terobosan-terobosan baru lagi di Radio Australia. Terobosan waktu itu adalah bagaimana menciptakan, membuat acara sendiri tanpa harus mengandalkan sentral tuh bagian komentator, bagian apa ulasan-ulasan gitu. Karena latar belakang kita memang jurnalistik. Ya. Sedangkan kebanyakan yang bekerja dulu itu latar belakangnya bukan jurnalisme, bukan jurnalistik. Nah, itu yang menguntungkan. Nah, itulah. Jadi kita membuat beberapa terobosan, bikin acara-acara yang menarik perhatian dan sebagainya, mewawancara yang karena di zaman Orde Baru itu kan sangat terbatas sebenarnya. Sangat terbatas apa yang diketahui dan orang itu tidak boleh tahu terlalu banyak. Pemerintah tidak akan mengizinkan. Jadi dengan sendirinya juga aku pernah waktu mendirikan tahun 1994 mendirikan Radio Delta. Itu kan aku diminta, Pak Nuim bisa nggak? Ini katanya selama ini di Jakarta tuh radio itu semuanya hiburan. Ya, kenapa kami mau bikin satu radio yang beda, Pak Nuim? Bedanya ya beda lah, Pak Nuim tahulah beda katanya. Jadi beranikan diri. Siapa yang bicara? Malik atau Imran? Kan Malik di atasnya semua. Malik kan di atasnya semua. Itu Johan almarhum Johan Teranggi. Johan Teranggi. Jadi masuk ke Delta, bikin siaran, wah ini menarik. Orang bilang kok beda. Orang-orang mulai nulis, lah ini macam saya di luar negeri Pak, nggak musik aja. Musik, tapi kita bikin clipping. Beberapa koran, bikin clipping, bacakan, ini ada berita misalnya Kompas, atau Suara Pembaruan, atau apa. Ya ini kalau di Australia, atau di Amerika, atau di Inggris, luar negeri, ini caranya begini. Nah, begitulah ceritanya kan. Oh, menarik lah. Oh, orang itu mengantarkan piringan hitam, Mercedes, apa datang semua mereka. Wah, itu di Kebagusan, dekat rumahnya Megawati dulu di situ. Bukan di situ, Bang. Bukan di Jalan Prambanan Borobudur. Nah, bukan. Itu kan Prambors. Bukan, Delta sempat di situ. Kenapa? Awalnya di situ. Dia Jalan Borobudur itu. Iya. Di Jalan Borobudur dekat rumahnya Sudomo. Iya. Nah, ya, aku juga sering menyiar di situ. Kalau ke Jakarta, menyiar di situ. Misalnya pemilu 1999, mereka minta aku datang untuk menjadi penyiar, untuk melaporkan atau apa broadcaster untuk mengenai pemilihan itu. Jadi pada waktu itu, Bang, pada waktu itu aku baru balik ke Jakarta, ya. Kemudian aku berhubungan lagi dengan kawan-kawan itu, kawan-kawan Prambors juga dulu. Setelah lepas, Prambors pada waktu belum merit. Setelah merit, kita tidak siaran lagi. Aku keluar, kemudian masuk lagi pada waktu Delta. Nah, pada saat itu aku menjadi penyiar di Delta lagi. Nah, itu sering memutar rekaman-rekaman Abang. Ya, itu. Dengan Delta itu, kita mengatakan agak sombong. Aku mengatakan kepada produser-produser aku, bagaimana kalau kita bertekad, kita tidak meminta untuk mewawancarai orang. Harus orang yang datang minta diwawancarai oleh kita. Oh, nggak mungkin bisa. Coba aja lah kita coba. Memang, tapi maksudnya setiap kita minta wawancara tidak pernah ada yang menolak. Kami angkat kisah-kisah penyapu jalan begitu. Tanya berapa, gajinya berapa. Itu banyak pendengar Delta itu tidak percaya bahwa di Indonesia itu ada orang yang hidupnya semiskin itu. Itu kan tidak masuk di akal. Itu kan tidak masuk. Jadi hal-hal baru yang kita buat, terobosan-terobosan. Ngangkat masalah-masalah human interest ya. Betul. Dan juga ada politik tapi terselip kan. Jadi kemudian biasanya kalau sudah habis siaran jam 10 itu berangkat ke kota. Maksudnya ke Prambors. Makan siang di situ kan. Prambors ada kantin. Ya betul. Ada kantin. Di Borobudur tuh. Ya di situ. Tahu pada suatu kali baru kira-kira 2 bulan barangkali. Tahu-tahu datang seorang anak yang bekerja di Prambors, anak perempuan. Wah, ibu saya paling senang dengerin Pak Nu ini. Di mana? Di bus. Hah? Masa di bus? Iya Pak, sekarang bus patas katanya putar Delta. Kalau Pak Nu pagi itu katanya dari jam 6 mereka putar Delta. Alamak, udah bahaya.
Karena kalau yang mendengar orang gedungan, Soeharto tak akan peduli. Karena orang gedungan itu bisa jadi gedungan karena Orde Baru. Ya. Tapi kalau sudah rakyat ikut mendengarkan, ini menggusarkan bagi pemerintah. Ya betul saja. Berapa hari kemudian ada telepon dari Ketua Persatuan Radio Swasta Niaga, Ibu Tutut, kasih tahu tidak lagi boleh besok siaran mengenai Indonesia. Oke, kita angkat kisah-kisah luar negeri. Tapi kan nendang kiri dan kanan juga. Cerita-cerita luar negeri itu kita akhirnya mereka menganggap ini tidak bisa ditertibkan. Maka pada suatu kali dapat telepon dari Ishadi. Ya, tahu. Ishadi bilang, Noem, ini besok habis Jumat, bisa nggak kita makan siang bersama? Oh, mati kita. Ini Ishadi yang minta, aku bilang sama si Malik Saleh. Ini ada berita buruk nih. Kenapa? Aku dipanggil Ishadi. Tolonglah temanin aku. Pergilah. Dari Ishadi mengatakan, saya ini datang dari istana. Bapak tahu, kita bilang gini Malik, bahwa Pak Harto itu sayangnya sama anaknya bukan main. Tapi Bambang Triatmojo yang punya radio Trijaya, itu tidak berani bikin siaran macam Pak Nuim. Lah, saya bikin, iya Pak Nuim, kita tahu senggol kiri, senggol kanan. Orang di sini ngerti kok Pak. Jadi begini Pak, hari Senin, Bapak hanya boleh menyiarkan lagu, cerita macam Bapak kalau cerita, oh itu Barbra Streisand begini, Andy Williams begini, orang suka itu. Tapi jangan masuk ranah politik. Oh nggak bisa saya. Baru 2 bulan atau 3 bulan. Tapi waktu itu Delta sudah turun ke nomor 3 kalau tidak salah. Dari nomor 38 itu turun ke nomor 3. Maksudnya naik ke nomor 3, popularitasnya luar biasa. Saya bilang nggak bisa ini. Udahlah, akhirnya pulang ke Australia. Jadi baru kemarin ini, setelah reformasi, kembali kalau ke Jakarta mesti tampil di Delta. Itu pada suatu kali tampil di Delta tuh 1,5 jam tuh, atau ada 200 barangkali pesan yang masuk. Jadi mereka bilang, inilah Bang, abang masih juga diingat orang nih, ceritalah mengenai pisang salit apa. Jadi seperti itu, udah, aku balik lagi. Kalau begitu pulang aja ke Australia, lanjutkan dengan ABC. Nah, tahun 1996, Perdana Menteri John Howard terpilih di Australia. Dia ke Indonesia, aku ikut. Ditugaskan untuk meliput kunjungannya. Ketika berada di Istana Negara, aku dipegang oleh militer, dibawa masuk ke dalam kamar, diadili oleh Murdiono. Dia bilang, saudara pengacau, bikin susah, bikin ribut, bikin ini, orang mau menikmati hasil pembangunan, saudara bikin macam-macam. Waduh. Ya, itu akhirnya, ini paspor saudara juga, ini kita paspor palsu. Aku bilang, tidak Pak, Bapak tidak tahu. Anda, akhirnya aku bilang, Anda, karena berada begitu tinggi, tidak tahu kehidupan kami sebagai rakyat warga negara biasa. Ini paspor hijau, ini paspor kami warga negara biasa. Ada 2 paspor lain, merah dan hitam. Oh ya, untuk di... Oh, pintar amat ya ngomongnya. Ya, saya cabut paspornya. Oh, tidak bisa. Pencabutan paspor harus atas putusan pengadilan. Mau saya telepon sekarang pengadilan gitu. Oh, garing juga aku dong. Dia orang yang sangat berkuasa dulu. Wakil presiden tidak seberkuasa seperti dia kan. Tapi akhirnya ketika terjadi reformasi, jumpa ada muktamar luar biasa Golkar di Hotel Indonesia, jumpa dia peluk. Dia panggil wartawan-wartawan lain. Ya ini dong, coba tiru nih. Pak Nuim ini. Ya hebatnya itu Bang. Kalau marah, lancar bicaranya. Kalau berketerangan pers, tegak-tegak. Iya, karena dia terlalu hati-hati, sadar pada dirinya. Ada kameramen televisi yang dilarang seumur hidup masuk ke istana. Karena dia ngambil Murdiono dari atas, jadi dia kelihatan pendek. Dia memang udah pendek, kelihatan lebih pendek. Harusnya diambil dari bawah supaya dia kelihatan tinggi. Nah, itulah. Tapi akhirnya ya memang mereka mikir juga. Dipikir-pikir kalau nanti ditangkap si Nuim, ini menjadi berita internasional karena dia orang ABC. Betul. Bikin apa kan? Ya udahlah, kasih peringatan saja. Ya setelah itu selesai, nggak ada lagi. Keluar masuk Indonesia tidak ada masalah. Kita melakukan ya segala macam tugas di sana. Jadi total terus. Total abang berada di luar negeri kalau di kira-kira dari mulai tahun 64, jadi 56 tahun. Jadi 56 tahun abang di luar negeri.
Ya, dengan kata lain 56 tahun abang tidak merasakan iklim Indonesia. Apakah ada terasa lupa pada Indonesia? Pernah lupa, Bang? Mana bisa. Mana mungkin. Itu tetap jadi pegangan. Tempat jatuh lagi dikenang, konon pula tempat bermain. Ya, ya, Nah, itu ya. tidak bisa dilupakan. Memang ada satu orang Inggris yang mengatakan, apakah ada manusia yang hidup yang tidak pernah mengatakan kepada dirinya, inilah bumiku, inilah tumpah darahku. Nah, tapi kita juga mengetahui bahwa Rasulullah SAW sendiri pun melakukan hijrah. Jadi kita juga itu jadikan contoh, barangkali dalih saja. Jadi dalih, apa boleh buat. Karena pada waktu itu, sebagai anak bungsu satu-satunya yang pernah mencicipi kehidupan di universitas dan lain sebagainya, merasa punya tanggung jawab juga terhadap keluarga. Itu tidak bisa orang mengatakan, ya, itu bukan, tidak bisa. Kita sebagai orang timur, dalam tanda kutip, itu tidak bisa hilang. Jadi bahasa kita juga terpelihara. Kadang-kadang bahasa kita mungkin lebih terlalu resmi, kaku dan lain sebagainya. Tapi kita tetap mempertahankan bahasa itu. Karena itu merupakan bagian dari budaya dan kehidupan. Oke, Bang. Sekarang kan abang tinggal di Melbourne. Oke. Ya, punya rumah di Melbourne. Pernah terlintas punya rumah di Medan atau kembali ke Medan? Oh, sering. Mimpi sering. Tetapi realita, kan hidup ini katanya ada dua realita. Realita waktu kita sadar, realita waktu kita mimpi. Mimpi jatuh dari tempat tidur, betul-betul jatuh dari tempat tidur, itu realitanya. Tapi juga mengetahui, kalau sudah seperti kita ini, kalau untuk pulang ke Indonesia, bagaimana kita akan menyesuaikan diri? Itu perlu makan waktu. Dan sekarang sudah beranak pinak. Begitulah ceritanya. Anak berapa, Bang? Cucu berapa? Anak cuma 4, cucu ada 8. Wah, itu. Di sana semua? Ya, agak ada juga yang di Inggris. Oh, iya, udah. Iya. Kalau di sini lain kan, tidak. Di sini kan tidak seperti di Indonesia. Begitu mereka besar macam burung, ya mereka sudah terbang. Nah, kalau kita perlu baru kita panggil. Tapi begitulah hidup itu. Jadi ini juga merupakan jangkar-jangkar yang mengikat kita. Tapi tidak pernah terlupakan. Makanya pada suatu kali, tahun 2002, dapat surat dari Gubernur Jenderal Australia. Dia menanyakan sekretarisnya, kalau saudara diberi satya lancana oleh pemerintah Australia, apakah bersedia untuk menerimanya? Ya, bilang tidaklah, malu lah kita. Masa bilang enggak ya? Oke. Dan tanya pertimbangannya apa? Oh, kami menganggap saudara itu banyak sekali memberikan keterangan dan penerangan mengenai Australia melalui radio Australia. Dan sering memberikan ceramah di Australia mengenai Indonesia dan Islam. Jadi kami anggap ini sebagai suatu kebajikan masyarakat yang saudara lakukan. Untuk itu kami ingin memberikan suatu satya lancana. Namanya Public Service Medal. Jadi medal kebajikan publik. Oh ya, oke. Jadi akhirnya dalam upacara melalui gubernur negara bagian disematkanlah bintang tersebut. Medali tersebut dengan segala macam. Medali itu tidak satu. Bintang itu macam-macam. Sekiranya menghadiri upacara ini pakai yang ini. Tapi tak pernah dipakai. Agak malu. Karena orang rumah juga bilang nggak usah lah pakai. Nggak apa-apa. Jadi piagamnya ada semua. Bagus lah pokoknya. Nah, setelah itu tiap tahun itu tanggal 26 Januari itu dapat. Yang mendapat PSM ini, Public Service Medal ini, cuma sedikit, 14 orang pada waktu itu. Sedangkan yang lain-lain itu ada ratusan orang yang dapat. Jadi yang 14 orang ini diundang makan malam dengan Perdana Menteri ke Canberra. Jadi dibiayai oleh kantor, ya Radio Australia juga bangga lah bahwa ini mendapatkan hak satya lancana dari pemerintah Australia, Gubernur Jenderal, bukan pun Gubernur Jenderal, Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth melalui Gubernur Jenderal menganugerahkan satya lancana Public Service Medal kepada Nur Ibu Khayat dan lain sebagainya. Jadi waktu diundang makan oleh Perdana Menteri ditanya, kapan saudara masuk warga negara Australia? Saya katakan, saya belum, saya masih warga negara Indonesia. Ya, dia bilang, ini biasanya diberikan kepada orang Australia, tapi tidak ditarik kembali. Ya sudah, nggak apa-apa lah, sudah timbang. Jadi mereka heran, oh ini orang belum jadi warga negara Australia, tapi sudah diberikan satya lancana gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi abang masih pegang warga negara Indonesia? Ya tetap
Masih dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya itu begini. Kalau mau kemana-mana harus minta visa. Kalau warga negara Australia, kemana-mana itu hampir tidak perlu pakai visa. Kemanapun, tidak perlu pakai visa. Kalau warga negara Indonesia, apa boleh buat? Mesti minta visa dulu. Dan visa itu tidak gampang, bisa sebulan baru keluar. Bukankah pertimbangannya begini, Bang? Jika Abang mengambil warga negara Australia, yang mungkin di mana Australia itu membolehkan adanya dui kewarganegaraan, bukankah akan Australia lebih... tidak berkeberatan. Australia tidak keberatan, tapi Indonesia tidak mengakui dui kewarganegaraan. Bukankah itu akan lebih ada kemudahan dalam hidup sehari-hari? Tapi pemerintah tidak mau memberikan itu karena di zaman Soekarno hanya orang-orang dari Cina yang boleh punya dui kewarganegaraan. Pernah ada masanya setelah berlaku PP 10, peraturan pemerintah nomor 10 waktu itu dibatalkan. Kalau sekarang pemerintah berikan itu, ini hari aku bisa. Tapi untuk melepaskan kewarganegaraan itu, karena waktu tertangkap sebagai TKI gelap di Arab Saudi, itu yang ditawarkan oleh pemerintah Arab Saudi berdasarkan silsilah ayah kamu lahir di Mekah. Banyak sahabat-sahabatnya yang akan menjadi saksi bahwa dia lahir di Mekah. Maka kamu berhak untuk menjadi warga negara Arab Saudi. Bilang terima kasih. Nah, nggak bisa. Saya tidak terbayangkan diriku ini sebagai warga negara asing, kecuali warga negara Indonesia. Sampai sekarang, besok lusa, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. So, sebenarnya aku bilang, ini setelah aku simpulkan tadi, mungkin kita tidak pernah bercita-cita menjadi seorang penyiar. Hampir similar lah. Aku juga tidak berpikir bahwa jadi penyiar atau jadi penulis buku. Kita hanya jalani saja. Segala sesuatu itu kan sudah dikodratkan, sudah dituliskan ya oleh Allah, dan kita tinggal mengikuti saja. Dan bagaimana merangkumnya. Betul yang Abang bilang tadi. Dalam hidupnya ada dua. Ya. You only live twice. One for your life, one for your dream. Nah, mimpi apa yang mesti Abang kejar yang belum Abang dapat pada usia 82 ini? Apakah bisa menciptakan suatu kalimat seperti Khairil Anwar, sekali berarti sudah itu mati? Tak bisa. Jadi itu jadi apa cemeti untuk mengejarnya. Bagaimana bisa berkata sekali berarti sudah itu mati? Kok hebat sekali dengan kata sekali berarti sudah itu mati. 5 kata. Tapi hebat itu yang tak terkejar. Nah, itu gifted lah. Kalimat dia, aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Itu juga hebat kata-kata itu. Jelas. Tapi kepada Diponegoro sekali berarti sudah itu yang menjadi obsesi kita, sehingga kita kadang-kadang jadi minder juga. Tak mungkin lah aku bisa menciptakan. Padahal kita tahu semua kata-katanya. Tapi bagaimana kita secara menyusun? Nah, itu yang masih terus diutak-atik sampai sekarang. Jadi Abang masih menulis terus ya? Yang menulis tetap menulis. Jadi ada beberapa media daring kan di Indonesia yang suka memuat tulisan aku. Satu diselenggarakan oleh anak-anak dari Medan, Mimbar Rakyat. Yang satu lagi Check and Recheck, masih menulis. Nah, di sini juga ada majalah, masih tetap menulis juga untuk di sini. Jadi Abang jadi kolumnis lah sekarang ya? Semacam kolumnis ya. Jadi Bang, di usia kita ini memang itu jalan keluar, itu satu escape. Bagi aku juga begitu. Menulis itu adalah escape. Dimana great escape malah. Ya, kita melarikan diri ke dalam, kalau orang bilang ini bukan kompensasi, ini adalah sublimasi. Kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu macam orang yang bisa melihat, aku melihat misalnya penulis Inggris Graham Greene ya. Tentu yang paling besar Shakespeare ya. Barangkali dari semua penulis di dunia yang paling hebat itu Shakespeare lah. Graham Greene. Graham Greene itu dalam tulisannya mengenai The Third Man, orang ketiga itu. Dia membuat satu perumpamaan. 400 tahun Swiss dalam keadaan gemah ripah loh jenawi. Aman tentram. Dia hanya menghasilkan jam dinding yang ada burung kecilnya. Kuku, kuku. 400 tahun, Italia itu bergolak terus. Dia melahirkan Leonardo da Vinci. Dia melahirkan Botticelli. Dia melahirkan Michelangelo. Kita bilang, kok bisa dia punya persepsi seperti itu? Kenapa aku nggak pernah melihat itu? Jadi semua itu rupanya itu luar biasa sebenarnya. Jadi dengan kata lain sekarang ini Abang menikmati hari tua dengan anak, dengan cucu, dengan kehidupan yang mapan, dan kemudian secure dan happy life. Pernah di dalam wawancara radio ada yang bertanya, radio di Indonesia, setelah pensiun
bagaimana kehidupannya? Saya bilang ditanggung oleh pemerintah Australia. Lah, katanya Anda warga negara Indonesia. Iya, saya warga negara Indonesia. Tapi waktu saya bekerja dulu, saya tidak pernah tidak pernah mangkir bayar pajak. Jadi sekarang ini giliran pemerintah Australia untuk ngurus saya. Yes, Mereka heran, kenapa seorang warga negara Indonesia bisa hidup dari pajak dan dari pensiun dari Australia. Jadi Bang, begini, dari semua ini ya, aku mau bikin acara Australia Diaspora ini ingin juga menunjukkan ya, kalau Anda mau mencari nafkah di luar negeri silahkan, duit. Tapi pastikan dulu diri Anda itu punya niat yang tekad yang hebat atau ilmu yang cukup. Kalau tidak, Anda akan terpapar, Anda itu akan terdampar di luar negeri tidak punya apa-apa. Nah, Abang adalah satu contoh keberhasilan, walaupun terus terang aja, pada saat-saat tertentu, Abang tuh memendam rindu sama Indonesia, terutama pada Medan. Jelas. Nah, ya. Dan banyak, aku yakin Abang banyak kehilangan tentang Indonesia, tentang Medan terutama. Makanan-makanan segala macam. Betul, terutama itu. Iya. Jadi ada tapi juga sekarang banyak sudah kawan-kawan yang tidak lagi ada di sana. Kebanyakan mereka sudah tumpah ruah semua ke Jakarta. Seperti katakan dalam buku aku ini Medan Bung. Anak Medan akan melakukan apa saja untuk Medan kecuali tinggal di Medan. Buktinya Izarin. Ya, kalau kita Bang, kita ini kayak KPK Bang. Kalau aku tuh kayak KPK, follow the money. Kemana uang tuh pergi sih, aku pergi. Rezeki. Kemana rezeki itu. Ya, jadi kemana kita melangkah itu udah diatur kok. Ya. Oke Bang, menarik. Mungkin kita bisa gali lagi kapan-kapan. Terima kasih banyak. Di sana sudah berangsur malam. Wajah Abang dari tadi terang, sekarang menjadi gelap. Karena pengaruh malam di luar itu. Ya. Ya, baru bagi titik lampu. Tadi kan tidak. Oke. Baik Bang, kalau begitu kita sambung lagi, kita kembali kepada rutin nanti dalam acara kita cakap-cakap Noemi Sari. Tapi ini juga menarik buat Abang. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi orang-orang yang ingin berkarya di luar negeri atau obat rindu bagi orang yang tidak bisa pulang ke Indonesia. Karena alasan-alasan pribadi atau alasan-alasan politis. Oke lah Bang ya. Oke. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang.